Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Rekan-rekan peserta perkuliahan keamanan jaringan yang berbahagia, kita melanjutkan pembahasan kita pada video presentasi ini mengenai ancaman terhadap akses root. Nah, root ini pada sebuah sistem operasi ini adalah akses tertinggi, di mana dengan root kita bisa melakukan apapun, aktivitas apapun. Kita bisa menginstal software, kita bisa mengganti bagaimana perangkat itu bekerja, ya. Dan contoh paling sederhana, ya, saat kita menggunakan smartphone Android, ya, untuk bisa menginstal software atau untuk bisa memodifikasi HP agar berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, ya, tidak seperti biasanya, maka biasanya kita memerlukan akses root ini, ya. Root memang terdengar lebih populer saat masyarakat banyak menggunakan smartphone Android, ya. Kita tahu bersama bahwa smartphone Android ini dia adalah sebuah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux, ya. Oleh karena itu saat kita ingin memodifikasi Android kita, tentunya kita harus memiliki akses root ini. Ada beberapa ancaman yang berpotensi terjadi terhadap akses root, ya. Yang pertama adalah adanya rootkit, ya, rootkit. Jadi rootkit ini adalah software yang biasa digunakan oleh cracker untuk bisa mengambil alih sistem, atau dengan kata lain, rootkit ini bisa digunakan oleh cracker untuk mengambil hak akses super admin atau super user. Jadi seolah-olah super usernya itu bisa dipegang oleh si cracker ini dengan adanya rootkit. Nah, apabila super user ini, ya, apabila seorang cracker ini bisa menjadi super user, otomatis ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh cracker, ya. Dia bisa masuk ke dalam sistem kapanpun dia inginkan. Lalu dia bisa membuka port di dalam komputer atau server yang sudah terinfeksi oleh rootkit ini. Kemudian bisa menginstal software dan lain sebagainya. Dia bisa mengambil data, lalu dia juga bisa merusak data yang ada di server, ya, dengan bantuan rootkit ini. Karena kalau standarnya ketika ingin mengakses super user harus menjadi root dulu, itu standarnya. Tetapi dalam kasus adanya cracker, ya, cracker ini memanfaatkan rootkit ini, ya, memanfaatkan rootkit untuk bisa memiliki akses seperti layaknya super user. Nah, ada beberapa tanda-tanda yang biasanya muncul pada perangkat atau server yang sudah terinfeksi oleh rootkit. Yang pertama, terjadinya penurunan kapasitas disk, dan ini tidak jelas. Tiba-tiba hard disk menjadi penuh, ya, tanpa kita ketahui sebabnya apa. Karena boleh jadi rootkit lah yang melakukan penggandaan file, ya, atau mungkin mereka menduplikasikan file-file yang mungkin tidak perlu sehingga hard disknya menjadi tiba-tiba penuh. Kemudian yang kedua, hard disk ini seolah-olah selalu terbaca, padahal kita tidak melakukan proses apapun. Nah, karena memang umumnya rootkit ini bekerja di balik layar, ya, dan prosesnya tidak bisa dilihat, baik itu dengan task manager ataupun dengan sistem monitor, ya. Jadi kalau kita di Microsoft Windows itu ada yang namanya task manager, dan di situ kita bisa melihat ada proses apa saja. Nah, sementara
rootkit ini dia bisa menyembunyikan prosesnya, sehingga seolah-olah tidak ada proses yang aneh ya, seolah-olah sistem operasi berjalan sebagaimana mestinya. Lalu gejala yang ketiga, tiba-tiba terjadi adanya perubahan file sistem pada sistem yang sudah terinfeksi oleh rootkit, dan juga terjadinya crash yang tidak seperti biasanya tanpa diketahui sebabnya. Nah, ini beberapa hal, meskipun tidak semua infeksi rootkit ini memiliki 4 gejala ini ya. Paling tidak secara umum ada 4 gejala ini yang biasanya muncul. Nah, rootkit ini biasanya diselipkan di dalam jutaan file sistem ya. Jadi kalau kita menginstal Windows katakanlah ya, hasil dari instalasi sistem operasi Windows itu filenya kan tentunya banyak sekali ya, bahkan jutaan. Dan rootkit ini dia bisa menyelipkan dirinya ke dalam jutaan file tersebut, sehingga cukup rumit ya ketika ingin dilakukan penghapusan rootkit ya. Jadi recovery-nya menjadi cukup rumit ketika rootkit ini harus di scan satu persatu. Oleh karena itu ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya apabila sistem ini sudah terkontaminasi oleh rootkit. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan sistem restore ya. Jadi 4 hal ini sebenarnya solusi alternatif ya. Jadi kalau sudah terinfeksi oleh rootkit, yang pertama kita bisa memanfaatkan sistem restore. Tentunya sistem restore ini memerlukan kita untuk mengatur restore point terlebih dahulu ya. Jadi tidak bisa kita lakukan sistem restore tapi sebelumnya kita tidak melakukan atau membuat restore point. Nah, pembuatan restore point ini ya, ini bisa juga dimasukkan sebagai salah satu bagian di dalam kebijakan keamanan atau security policy ya, bahwa misalkan untuk tenaga admin jaringan atau admin server ini diharapkan seminggu sekali melakukan atau seminggu sekali membuat restore point, sehingga ketika ada sesuatu misalkan di tengah minggu itu ya, adanya rootkit yang menginfeksi server, itu admin server bisa kembali lagi ke posisi restore point yang terakhir. Yang kedua, admin server juga bisa menggunakan software imaging system ya, software imaging system. Contohnya seperti DeepFreeze. Tetapi solusi yang kedua ini tidak banyak digunakan di server ya, biasanya ini banyak digunakan di personal komputer atau PC ya, atau laptop, karena biasanya DeepFreeze ini untuk mengembalikan seperti instalasi awal ya, instalasi awal. Jadi berbeda dengan sistem restore ya. Kalau sistem restore itu kita bisa mengeset restore point-nya mau kapan ya. Jadi kalau kita set restore point sekarang ya, minggu kemarin kita bisa lakukan restore minggu kemarin ya. Dan secara periodik kita bisa membuat banyak restore point ya, sehingga bisa kembali ke poin-poin yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, kita bisa juga memanfaatkan aplikasi pihak ketiga ya untuk bisa melakukan recovery seperti Tripwire dan banyak lainnya ya, banyak contoh lainnya aplikasi pihak ketiga. Kemudian kita bisa juga memanfaatkan restore snapshot ya. Tapi strategi yang keempat ini menuntut penggunaan file system tertentu, sehingga dia bisa kita lakukan snapshot kemudian kembali ke posisi snapshot. Jadi snapshot ini hampir mirip dengan sistem restore ya,
Hanya saja sistem restore itu dia dimanage oleh sistem operasi ya. Dia dimanage oleh sistem operasi, sedangkan snapshot ini murni seolah-olah harddisknya itu dikembalikan ke posisi yang diinginkan. Nah, tentunya tidak semua sistem file mendukung snapshot ya. Ada beberapa contoh sistem file yang mendukung snapshot seperti Z file system ya, ZFS. Lalu ada juga BRTFS ya, binary tree file system ya. Intinya file-file system yang mendukung copy on write ya, copy on write atau COW. Mungkin nanti rekan-rekan bisa coba browsing ya, COW ya, contoh file system yang sudah support COW itu biasanya dia sudah memiliki fasilitas snapshot ya, sehingga bisa kita buat banyak snapshot ya. Kita buat banyak snapshot untuk bisa recovery manakala terjadi infeksi rootkit ini, sehingga tidak perlu mengembalikan OS atau melakukan recovery secara manual ya, mencari rootkitnya, karena rootkit ini bisa jadi terselip di antara jutaan file yang dimiliki oleh sistem operasi. Nah, contoh-contoh rootkit ya untuk saat ini boleh jadi sudah berkembang ya, tidak hanya seperti yang saya tunjukkan di slide ya. Ini hanya sampel saja dan tentunya ini berkembang ya, tentunya berkembang dan semakin banyak, semakin maju, maka semakin banyak orang yang membuat rootkit baru ya. Nah, kalau tadi strategi yang saya jelaskan yang 4 ini adalah apabila sudah terinfeksi oleh rootkit ya, kita bisa gunakan 4 solusi ini. Namun apabila kita ingin mengurangi resiko ya, jadi ini tindakan preventif agar tidak terjadi kerusakan yang disebabkan oleh rootkit ya. Itu tentu saja kita harus menjaga akses dari sistem operasi kita ya. Jadi yang pertama kita bisa gunakan user yang normal semua ya. Jadi semua akses kita gunakan user normal, bukan super admin. Nah, di sistem operasi Ubuntu ya, untuk bisa mengakses perintah-perintah tertentu itu kita harus gunakan sudo ya. Jadi standarnya di Ubuntu root ini tidak bisa diakses ya. Dia hanya bisa diakses ketika ada di depannya ada tambahan sudo ya. Lalu tindakan preventif lainnya adalah kita bisa membatasi akses SSH dari IP tertentu saja ya. Ini salah satu tindakan preventif agar remote ini tidak bisa dilakukan dari semua IP ya. Biasanya akses SSH ini hanya dibuka di IP tertentu atau di IP lokal saja ya. Ini juga tindakan preventif, sehingga katakanlah cracker yang dari luar ini karena IP-nya dari luar, maka tidak bisa diizinkan untuk mengakses SSH. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi dampak atau resiko yang disebabkan oleh rootkit, ini adalah dengan cara menjalankan aplikasi tidak sebagai super user, melainkan sebagai user biasa. Misalkan ya, kita punya server web Apache ya. Apache-nya ini tidak dijalankan sebagai admin atau super user, tetapi dijalankan sebagai user www data. Nah, biasanya poin yang ketiga ini bisa kita praktekkan ketika server web kita menggunakan Linux ya.
Di Linux kita bisa mengatur apa aja ini mau dijalankan sebagai user apa, sehingga ketika terjadi infeksi terhadap web, maka infeksi web ini tidak sampai merusak terhadap sistem operasi ya. Jadi tidak sampai merusak sistem operasinya karena aksesnya user biasa atau www data. Lalu yang keempat, untuk mengurangi resiko terjadinya rootkit adalah memisahkan aplikasi dengan data ya. Ini dipisah, artinya ketika aplikasinya ini sudah terinfeksi oleh rootkit ya, datanya ini masih terselamatkan ya, datanya masih terselamatkan. Atau di beberapa sistem modern saat ini rata-rata sudah memanfaatkan virtualisasi. Nah, virtualisasi ini juga solusi yang tepat sebenarnya untuk mengurangi resiko terserang rootkit ya. Nah, jadi seperti apa rootkit itu bekerja ya? Seperti apa rootkit bekerja? Jadi ternyata rootkit itu dia cara kerjanya adalah dengan menyisipkan dirinya pada routine system. Artinya ketika sistem itu melakukan proses tertentu yang normal ya. Jadi ketika sistem itu melakukan proses tertentu, rootkit ini dia numpang di atasnya ya. Sebagai contoh misalkan pada saat membaca direktori ya. Membaca direktori ini kan secara normal dilakukan oleh sistem operasi ya. Tapi rootkit, apabila komputer itu sudah terinfeksi oleh rootkit, maka setiap kali membaca direktori, maka saat itu juga rootkitnya bekerja ya. Saat itu juga rootkitnya bekerja. Artinya disisipkan di dalam proses sistem ya. Oleh karena itu rootkit ini sangat sulit sekali untuk dideteksi karena prosesnya itu dia tidak memiliki proses khusus atau proses sendiri ya. Jadi tidak bisa kita kill atau entas ya, tidak bisa, karena prosesnya itu diselipkan di antara proses sistem ya, prosesnya sistem operasi. Inilah yang menjadikan rootkit cukup sulit sekali untuk kita lakukan scanning ya, atau cek file satu-satu. Jadi solusinya memang yang paling tepat tadi, ketika sudah terinfeksi ya kita snapshot atau restore point ya, itu lebih tepat ya. Ancaman lain yang mungkin muncul terhadap akses root adalah brute force ya. Jadi brute force itu bahasa sederhananya adalah mencoba password berkali-kali ya. Tetapi biasanya brute force ini tidak dilakukan oleh manusia, tetapi dilakukan oleh robot ya, dilakukan oleh program. Jadi program itu diminta untuk login ke dalam suatu sistem ya, berkali-kali dengan password yang beda sampai berhasil ya, sampai berhasil masuk. Nah, tentu saja karena dia brute force ya, jadi berkali-kali nyoba, ini tentu saja memerlukan waktu yang cukup banyak ya, karena harus mengulang ya, harus mengulang proses login beberapa kali atau mungkin ribuan kali ya. Nah, serangan brute force ini bisa dikurangi resikonya ya, atau istilahnya tindakan preventifnya ya, untuk menghindari brute force ini adalah dengan memasang CAPTCHA ya. CAPTCHA ini biasanya digunakan untuk mendeteksi apakah sistem login itu dilakukan oleh manusia atau robot. Kalau kita buka beberapa web ya, kadang Google juga demikian ya. Jadi di beberapa sistem atau beberapa web itu sebelum kita login kita diminta untuk memilih gambar bis misalkan. Nah, jadi memilih gambar bis ini tentunya mesin tidak bisa ya, untuk melakukan itu.
Jadi hanya manusia yang bisa menilai gambar itu bis ataukah tidak ya. Jadi CAPTCHA ini digunakan untuk mendeteksi apakah yang login itu manusia atau robot. Karena kalau yang login robot, tentu itu berpotensi untuk dilakukan serangan brute force. Lalu upaya lain yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko brute force adalah dengan mengatur firewall pada router ya. Di firewall di router firewall ya, itu kita bisa mengkonfigurasi di firewallnya, kita tambahkan satu rule gitu ya. Ketika ada klien yang mengakses port SSH katakanlah ya, sebanyak 5 kali ya, sebanyak 5 kali dalam waktu 1 menit, itu nanti akan dimasukkan ke dalam blacklist ya misalkan. Nah itu bisa, tetapi router ini cocok untuk menjaga brute force yang khususnya untuk SSH ya, akses SSH, karena portnya sudah terdefinisi dengan jelas. Tetapi kalau brute force yang berbasis aplikasi web, tentunya solusi CAPTCHA ini lebih tepat. Nah, jadi setiap sistem operasi ya, atau mungkin firewall, itu dia standarnya ya sudah memiliki log ya, atau log system, catatan ya. Nah, catatan-catatan ini sebenarnya memiliki manfaat ya untuk keperluan analisis ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya aktivitas brute force katakanlah itu dilakukan dari IP mana. Nah, itu kita bisa cek dari lognya. Nah, tentu saja karena log ini mencatat segala aktivitas, maka log ini juga memiliki konsekuensi ya. Jadi konsekuensinya adalah disknya, dia butuh disk yang cukup besar. Oleh karena itu log ini juga harus kita batasi ya. Apakah kita catat seluruh lognya, ataukah hanya log-log yang penting, katakanlah yang error saja, atau error dan info misalkan ya. Jadi tidak semua log itu kita catat ya. Jadi kita catat yang diperlukan saja, sehingga tidak terjadi pembengkakan di harddisknya. Lalu selain memilih apa yang dicatat, kita bisa juga mengatur log itu berdasarkan durasi waktunya ya. Jadi tidak serta-merta seluruh log kita simpan selamanya ya. Jadi kita misalkan kita simpan log dalam kurun waktu 1 bulan saja. Lalu ada juga solusi lain ya untuk menjaga log ini agar tidak memenuhi disk pada sistem operasi, yakni dengan memanfaatkan server log ya. Jadi ada ternyata server yang khusus digunakan untuk menyimpan database log. Lalu ada tools yang menarik lainnya juga yang bisa digunakan untuk mendeteksi brute force ya, yakni dengan menggunakan intrusion detection system ya, atau IDS ya. Software IDS itu dia bisa digunakan untuk melihat log sistem ya, melihat traffic jaringan, kemudian membaca paketnya itu seperti apa ya. Tentunya software IDS ini berbayar ya. Jadi dia tidak disediakan secara gratis. Kemudian ada tools lainnya juga yang bermanfaat untuk kita gunakan ya, yakni honeypot ya. Honeypot ini adalah seolah-olah membuat jebakan. Jadi kita membuat sebuah sistem yang sengaja agar dimasuki oleh cracker ya, agar dimasuki oleh cracker. Dan ketika cracker itu masuk ke dalam honeypot ini, kita akan lakukan misalkan pemblokiran ya.
atau mungkin kita lakukan analisis lebih dalam lagi, itu bisa. Jadi dengan melakukan analisis yang dimiliki oleh honeypot ini, kita bisa mempelajari pola penyerangan crackernya itu seperti apa. Dan ketika pola itu sudah kita dapatkan, maka ini bermanfaat untuk bisa menghindari serangan lain, ya, serangan lain yang memiliki pola yang sama, ya. Oke, ini beberapa hal ya yang mungkin ya, ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi terhadap akses root, dan juga beberapa solusi-solusi atau tindakan-tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan. Saya kira itu penjelasan saya untuk ancaman terhadap root ini. Anda bisa menuliskan pertanyaan apabila ada hal yang kurang dipahami dari penjelasan yang saya sampaikan, ya. Silakan menuliskan pertanyaan di kolom diskusi yang nanti akan saya sediakan di Sparta, ya. Saya akhiri pertemuan untuk penjelasan, ya. Saya akhiri penjelasan ancaman root sampai di sini, ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.